Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, pada pertemuan ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang bentuk tes subjektif. Yang kami bahas di sini adalah pengertian, kemudian kelebihan dan kelemahannya, macam-macam bentuk tes subjektif, cara menyusun soal esai, kemudian yang terakhir adalah cara memberi skor soal esai. Sebelum masuk ke pembahasan, inilah anggota dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Rahmat Saputra dari Universitas Al-Muslim Aceh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Hendrawan dari IKIP Siliwangi, Bandung. Nama saya Muhammad Kodriman dari IKIP Siliwangi, Bandung. Perkenalkan, nama saya Ismi Nadirah Larasati dari Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tes subjektif. Yang pertama itu menurut Profesor Dr. Suarsimi Arikunto dalam buku Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan menjelaskan bahwa tes subjektif ini umumnya berbentuk esai atau uraian. Tes ini adalah sebuah tes kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. Ciri-ciri dari tes ini biasanya diawali dengan kata bagaimana, jelaskan, simpulkan, uraikan, dan sebagainya. Soal-soal tes ini biasanya tidak banyak, hanya sekitar 5-10 soal dalam waktu sekitar 90 menit sampai dengan 120 menit. Kemudian dalam buku ini pun menjelaskan tes esai ini menuntut siswa memiliki kreativitas yang tinggi. Maksud dari ini adalah, jadi dalam tes ini siswa memiliki kebebasan untuk memilih, menentukan, ataupun menggabungkan pengetahuan-pengetahuan yang telah mereka punya untuk menjadi sebuah jawaban, sehingga otomatis siswa dituntut untuk memiliki kreativitas untuk menyusun suatu jawaban tersebut. Kemudian, menurut Profesor Soekardi, secara ontologis, tes subjektif ini adalah bentuk tes tertulis yang merefleksikan kemampuan berpikir siswa. Kenapa demikian? Karena kemungkinan besar dalam tes ini setiap jawaban antara satu siswa dengan siswa lainnya akan berbeda atau bervariasi, sehingga otomatis setiap jawaban yang berasal dari siswa tersebut akan merefleksikan sejauh mana kemampuan berpikir siswa tersebut. Dan dalam tes ini pun akan memunculkan subjektivitas dalam penilaian, karena setiap jawaban dari siswa kemungkinan besar akan bervariasi. Kemudian menurut Profesor Dr. Umar Hamalik dalam buku Proses Belajar Mengajar menjelaskan juga tes subjektif ini adalah bentuk tes yang berdasarkan pendapatnya sendiri. Tentu saja karena seperti di awal, siswa di dalam tes ini memiliki kebebasan untuk memilih, menentukan jawabannya sendiri, sehingga otomatis jawaban yang keluar dari siswa tersebut akan berdasarkan pendapatnya sendiri. Dan kemungkinan jawaban antara siswa satu dengan yang lainnya pun dalam tes ini seperti sudah saya jelaskan di awal akan berbeda, sehingga otomatis jawaban yang keluar dari siswa itu akan berdasarkan pendapatnya sendiri. Kelebihan tes subjektif. Yang pertama, penyusunannya mudah. Artinya, bagi seorang guru, menyusun teks esai sangat mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, bebas menjawab. Siswa mempunyai kebebasan dalam menjawab soal, dan siswa berkesempatan untuk mengutarakan jawaban dengan gaya bahasa dan caranya sendiri. Yang ketiga, melatih kreasi dan fantasi. Artinya, mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusun jawaban dalam bentuk kalimat yang bagus, sehingga dapat mengetahui siswa apakah sudah mendalami atau tidaknya suatu permasalahan yang dites. Yang keempat, lebih ekonomis. Artinya hemat. Hemat dalam arti kata tidak memerlukan kertas yang terlalu banyak untuk membuat soal tersebut. Dan soal itu juga bisa dibuat di dikte ataupun ditulis di papan tulis. Kekurangan tes subjektif. Yang pertama, sulit menilai. Artinya, pemeriksa atau guru akan merasa kesulitan dalam memeriksa jawabannya, dikarenakan jawaban-jawaban yang disajikan oleh siswa itu bervariasi. Yang kedua, penskoran kurang objektif.
Di sini, pada kasus ini, panjang pendeknya atau buruk baiknya isian yang disajikan oleh siswa itu bervariasi, sehingga dapat menimbulkan evaluasi atau penskoran yang tidak maupun kurang efektif dari si pemberi nilai tersebut. Yang ketiga, pemeriksaan harus teliti, dikarenakan jawaban yang disajikan oleh siswa itu bervariasi, bermacam-macam, sehingga kita membutuhkan ketelitian dalam memberi soal sehingga kita tidak salah dalam pemberian skor. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, soal bersifat heterogen. Artinya dalam tes tersebut terdapat banyak jenis soal yang disajikan. Jenis-jenis tes subjektif. Nah, jenis-jenis tes subjektif itu ada dua, teman-teman. Yang pertama ada uraian terbatas dan yang kedua itu ada uraian bebas. Kita jelaskan dulu satu persatu. Untuk uraian terbatas, uraian terbatas adalah bentuk tes yang diberikan guru terhadap siswa dalam bentuk soal esai atau soal uraian. Nah, dalam uraian terbatas ini siswa diharapkan dapat mengemukakan jawaban dalam bentuk uraian, namun pada jawaban tersebut ada batasan-batasan atau indikator-indikator tertentu yang harus dijawab oleh siswa atau yang harus dicapai oleh siswa pada jawaban yang ditulis oleh siswa tersebut. Nah, sebagai bentuk contoh soal dari uraian terbatas itu seperti apa saja unsur-unsur intrinsik yang ada pada novel. Dengan soal seperti itu, siswa diharapkan dapat menjawab dengan tepat sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh soal. Jadi siswa harus menjawab apa saja unsur-unsur intrinsik yang ada pada novel. Meskipun nantinya akan bermacam-macam jawabannya atau variatif jawabannya, dimungkin karena itu datang dari berbagai referensi atau sumber. Nah, namun tetap guru harus mempunyai indikator-indikator tertentu dalam melakukan penilaian-penilaian terhadap jawaban yang ada pada jawaban siswa. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua ada uraian bebas. Nah, di uraian bebas ini berbeda tentunya dengan uraian terbatas. Nah, uraian bebas ini memiliki tiga perbedaan dengan uraian terbatas. Uraian terbatas yang saya tangkap. Nah, pertama itu dari bentuk soal, dari bentuk jawabannya, dan yang ketiga tentu dari penilaian. Nah, tiga hal ini memiliki keterkaitan semuanya. Yang pertama bentuk soal. Nah, bentuk soal ini uraian bebas memiliki soal-soal yang lebih untuk mengeksplor diri masing-masing siswa. Nah, seperti kita akan tahu bagaimana siswa dapat memberikan pendapat dalam suatu soal. Lalu kita dapat tahu sejauh mana siswa memiliki pengetahuan tentang materi yang ditanyakan atau soal yang ditanyakan. Lalu yang ketiga, guru dapat mengetahui sejauh apa pengalaman siswa gitu. Nah, sebagai bentuk contoh soalnya seperti apa saja yang kamu ketahui cara menghargai seseorang yang lebih tua. Nah, bagaimana cara menghargai seseorang yang lebih tua, mungkin begitu ya. Nah, tiga contoh soal ini bisa mengeksplor diri siswa itu. Seperti siswa akan menjawab sesuai pengetahuannya, pengalamannya, dan kemampuannya dalam menyampaikan pendapatnya, begitu teman-teman. Nah, jadi di uraian bebas ini siswa lebih dibebaskan dalam memberikan jawabannya tergantung atau sesuai dengan apa yang dia pahami mengenai soal yang ditanyakan. Nah, lalu dibentuk penilaian. Dibentuk penilaiannya pun guru memiliki indikator-indikator tertentu, namun ini hanya sebagai bonus atau nilai tambahan menurut saya bagi siswa yang menjawab, dan di jawaban siswa itu terdapat indikator-indikator yang guru inginkan atau guru harapkan gitu. Nah, cara menyusun tes esai. Yang pertama ada meliputi ide-ide pokok. Maksudnya, pertanyaan yang ada diberikan meliputi ide-ide pokoknya saja. Jika pertanyaan tersebut berdasarkan suatu bacaan. Yang kedua,
yaitu dilengkapi dengan kunci jawaban. Soal yang diberikan atau dibuat haruslah dilengkapi juga dengan kunci jawaban yang benar, agar memudahkan kita untuk mengevaluasi jawaban dari siswa. Yang ketiga, pertanyaan bervariasi. Pertanyaan yang diberikan harus bervariasi, bukan monoton. Soal yang diambil harus mencakup materi yang sudah diberikan kepada siswa. Kalau bisa, soal yang diberikan jangan hanya sebut dan jelaskan, tetapi bisa disertai oleh alasan juga. Keempat, mudah dipahami. Jika soal itu terlalu berbelit-belit, siswa tidak akan paham maksud dari pertanyaan yang diberikan. Bisa juga mengganggu konsentrasi siswanya karena harus memahami ulang soal tersebut pada waktu yang diberikan terus berjalan. Yang kelima, soal harus spesifik. Artinya, soal yang diberikan sesuai dengan jenis tingkatan soal tersebut. Jika soalnya esai, jawabannya juga esai. Yang keenam, soal tidak disalin dari buku. Jika membuat soal, buatlah soal tersebut seolah-olah mengetes ingatan siswa terhadap materi yang sudah diberikan. Artinya, soal jangan sama persis dengan tulisan yang ada di buku. Pedoman memberi skor soal isi atau soal uraian itu ada dua. Yang pertama, pemberian skor untuk soal uraian objektif dan pemberian skor untuk soal uraian non objektif. Yang pertama kita bahas dulu pemberian skor untuk soal uraian objektif. Nah, langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah memberi kunci jawaban pada setiap soal. Soal uraian objektif ini sama juga dengan soal uraian terbatas. Contohnya misalnya, apa nama ibu kota dari Provinsi Aceh? Otomatis jawaban yang benarnya adalah Banda Aceh, tidak mungkin yang lain. Sehingga pada pemberian skor pada soal ini dilihat pada benar atau salahnya siswa dalam menjawab. Tidak ada rentang nilai. Sehingga soal yang benar itu diberi nilai 1 dan soal yang salah diberi nilai 0. Sehingga untuk skor akhirnya berdasarkan jawaban yang benar dijawab oleh siswa. Baik, kita lihat seperti contoh yang di samping. Di situ ada indikator dan butir soalnya. Indikatornya adalah siswa dapat menghitung isi bangun ruang yaitu balok dan mengubah satuan ukurannya. Kita lihat butir soalnya. Sebuah bak penampung air berbentuk balok berukuran panjang 150 cm, lebar 80 cm dan tinggi 75 cm. Mampu menyimpan berapa literkah isi bak penampung air tersebut? Selanjutnya kita buat pedoman penskorannya. Seperti gambar yang di samping, di situ ada langkah, ada kunci jawaban dan ada skor. Langkah yang pertama itu rumus isi balok panjang kali lebar kali tinggi. Kita kasih skornya 1 jika benar menjawab. Kemudian ada turunannya, kemudian sampai langkah kelima sehingga dia dapat mengkonversikan satuan. Sehingga jika benar semua itu kita kasih skor dalam soal tersebut adalah 5 misalnya. Sehingga nanti kita bisa mengetahui berapa skor siswa dalam per butir soal. Selanjutnya, penskoran untuk uraian non-objektif. Dalam memberi skor soal bentuk uraian non-objektif, skor dijabarkan dalam bentuk rentang. Besar rentang skor ditetapkan oleh kompleksitas jawaban dari siswa tersebut. Oleh karena itu, mungkin rentangnya bisa dari 0 sampai 4, kemudian 0 sampai 8, ataupun 0 sampai 10. Dengan skor minimal yaitu 0, karena jika tidak menjawab satupun, maka akan mendapatkan nilai minimal tersebut. Nah, langkah untuk memberi skor uraian non-objektif. Yang pertama, tuliskan garis-garis besar jawaban sebagai kriteria jawaban untuk dijadikan pegangan dalam memberi skor. Nah, selanjutnya tetapkan rentang skor untuk kriteria jawaban. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh seperti gambar di samping. Itu ada butir soal dan kriteria jawaban. Butir soalnya
Jelaskan alasan apa saja yang membuat kita perlu bangga sebagai bangsa Indonesia. Untuk kriteria jawabannya boleh bermacam-macam, contohnya seperti gambar di samping. Di dalam tabel gambar di samping itu terdapat kriteria jawaban dan rentang skor. Yang pertama kita lihat kriteria kebanggaan yang berkaitan kekayaan alam Indonesia. Mungkin nanti dari jawaban siswa ada yang menjelaskan tentang kekayaan alam Indonesia. Karena yang di soal tadi jelaskan apa saja yang membuat kita perlu bangga sebagai bangsa Indonesia. Mungkin siswa tersebut menjawabnya dari segi kekayaan alam Indonesia. Itu ada rentang nilainya dari 0 sampai 2. Kemudian ada tentang keindahan tanah air Indonesia, itu rentangnya ada 0 sampai 2. Kemudian ada yang menjawab lagi tentang keanekaragaman budaya, kemudian suku, adat istiadat, namun dapat bersatu. Nah, dari kompleksitas tersebut bisa dikasih skor, rentang skornya yaitu 0 sampai dengan 3. Kemudian kita lihat satu lagi, dilihat dari segi keramah tamahan masyarakat Indonesia. Itu nilainya rentang skornya 0 sampai 2. Sehingga skor maksimumnya itu adalah 9. Nah, jika sudah kita tetapkan kriteria tersebut, kemudian untuk mencari nilai tiap soal bisa kita gunakan rumus seperti gambar di samping, yaitu skor perolehan siswa dibagi dengan skor maksimum tiap butir soal dikali dengan bobot soal. Nah, untuk bobot soal ini sendiri bisa ditentukan dengan tingkat kesukaran dari soal tersebut. Nah, baik, itulah presentasi dari kelompok kami tentang bentuk-bentuk tes subjektif. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.